Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Nirmala Dewi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu dampak negatif perkembangan teknologi, yaitu insecurity digital. Mari kita simak bersama-sama. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter tidak hanya menjadi sarana berbagi informasi, tetapi juga menjadi tempat untuk membentuk citra diri. Namun sayangnya, citra yang ditampilkan seringkali telah melewati proses seleksi, filter, dan edit, sehingga hanya memperlihatkan sisi terbaik dari kehidupan seseorang. Hal ini mendorong kita secara tidak sadar untuk membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis, yang pada akhirnya melahirkan rasa tidak puas dan krisis kepercayaan diri. Ada beberapa bentuk insecurity digital yang paling umum di kalangan pengguna media sosial. Pertama adalah body image insecurity, yaitu ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh dan penampilan. Banyak orang, terutama remaja, merasa tidak percaya diri karena tubuh mereka tidak seperti yang ditampilkan oleh influencer atau selebgram. Konten-konten dengan tubuh ideal, kulit mulus, dan wajah simetris tanpa jerawat membentuk standar kecantikan yang tidak masuk akal. Kita melihat orang lain posting tentang kelulusan, beasiswa, promosi kerja, atau bisnis yang sukses. Lalu secara tidak sadar merasa hidup kita jauh tertinggal. Padahal, banyak proses perjuangan yang tidak ditampilkan. Namun, karena media sosial hanya menyoroti hasil akhir, kita jadi menganggap bahwa semua orang hidupnya mulus, tanpa kegagalan. Insecurity juga muncul dalam hubungan pribadi, yang dikenal sebagai relationship insecurity. Kita sering melihat pasangan yang pamer kemesraan di media sosial, membuat kita berpikir bahwa hubungan yang sehat harus selalu penuh kejutan, kado, atau traveling bersama. Padahal dalam kenyataannya, hubungan butuh komunikasi dan proses. Yang tidak terlihat itulah justru yang paling menakutkan. Ada pula parenting insecurity, terutama pada ibu muda yang merasa pengasuhnya tidak seideal para influencer parenting. Mereka merasa gagal hanya karena anak mereka tidak bisa tampil sempurna seperti anak-anak yang sering muncul di Instagram. Standar pengasuhan yang beredar di media sosial membuat banyak orang tua merasa tidak cukup. Padahal, setiap anak dan keluarga punya situasi yang berbeda. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasi fenomena insecurity digital ini? Ada beberapa strategi dan intervensi yang bisa dilakukan. Pertama adalah dengan membangun literasi digital dan emosional sejak dini. Tidak cukup hanya bisa menggunakan teknologi, kita juga harus paham bagaimana konten dikurasi, bagaimana algoritma bekerja, serta dampak psikologis dari interaksi daring. Sekolah dan keluarga harus ikut berperan dalam memberikan pendidikan ini, termasuk membentuk empati digital dan kemampuan mengelola rasa iri. Kedua, kita perlu menggeser fokus dari validasi eksternal ke penguatan harga diri internal, misalnya dengan melakukan aktivitas yang meningkatkan self-worth, seperti menulis jurnal, berkesenian, berolahraga, atau ikut kegiatan sosial. Semakin kita mengenal diri sendiri, semakin kecil kemungkinan kita terjebak pada pembandingan sosial yang tidak sehat. Ketiga, kita bisa mulai melakukan digital detox, seperti mengatur waktu bebas layar dan membatasi penggunaan media sosial. Namun bukan hanya berhenti pakai HP, tapi juga mulai menerapkan mindful scrolling, yaitu menggunakan media sosial dengan kesadaran penuh. Kita tahu kapan harus berhenti, apa yang membuat kita tidak nyaman, dan bagaimana mengatur ekspektasi secara realistis. Terakhir, kita tidak bisa mengabaikan peran keluarga dan komunitas. Orang tua harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara sehat dan bijak, serta menciptakan ruang aman untuk anak-anak bercerita tanpa takut dihakimi. Di sisi lain, komunitas online yang suportif seperti forum diskusi yang tidak kompetitif bisa menjadi tempat mengekspresikan diri tanpa tekanan performatif. Semua langkah ini penting agar ruang digital bisa menjadi tempat yang lebih manusiawi dan tidak menekan psikologis penggunanya.
Sebagai kesimpulan, insecurity digital adalah salah satu tantangan nyata yang muncul dari penggunaan media sosial secara intensif. Dalam masyarakat yang semakin digital ini, tekanan untuk tampil sempurna, sukses, dan ideal tidak bisa dihindari. Tapi kita tidak boleh membiarkan media sosial mengatur cara kita memandang diri sendiri. Kita harus sadar bahwa konten di dunia maya bukanlah gambaran utuh dari kehidupan nyata. Untuk itu, membangun kesadaran, memperkuat literasi digital, dan menciptakan ekosistem yang suportif menjadi solusi utama. Insecurity digital tidak hanya masalah personal, tapi juga sosial, yang artinya kita semua punya peran untuk saling mendukung, bukan menjatuhkan. Dengan memahami dan menghadapinya secara sadar, kita bisa tumbuh menjadi individu yang lebih kuat, percaya diri, dan tetap sehat secara mental di tengah derasnya arus teknologi informasi. Terima kasih telah menonton video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.